Ini adalah eskalator yang pertamanya. Jadi kalau teman-teman lihat eskalator sekarang udah di mana-mana, yang pertama dari Indonesia adalah eskalator ini. Hai teman-teman, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini segmen jalan-jalan. Nah, kita mau jalan-jalan ke Sarinah. Cuman hari ini teman-teman, kita pakai mobilnya itu ganjil, jadi nggak bisa masuk Sudirman sampai ke Tamrin situ. Kebijakan ini sebenarnya bagus sih, jadi ngebikin Jakarta itu nggak macet. Nah, jadi kita mesti gunain apa? Kita mesti ngakalin pakai MRT. Jadi nanti kita mau naik MRT dari MRT ASEAN. Jadi kita hari ini pacaran di MRT dong? Iya dong. Itu biar kayak di Singapura. Lu bayangin, sekarang MRT itu udah ada di Jakarta teman-teman. Pertama kali naik MRT itu ya kita mesti ke Singapura paling dekat. Cuman kan sekarang ya udah bisa nostalgia aja di Jakarta. Nah, ikutin terus perjalanan kita. Kita mau ngomongin Sarinah. Sarinah ini sejarahnya juga mantep banget kalau teman-teman inget. Jadi ketahuan umur deh. Jadi zaman dulu gue kecil itu gue sering banget ke Sarinah dan gue pernah hilang di Sarinah, men. Nyokap gue nyanyain sampai sapam-sapam gitu segala macem waktu itu ya. Itu gara-gara ya ternyata gue keluar dari Sarinahnya itu cuman pengen lihat si ini, bro. Siapa sih namanya? McDonald siapa? Ronald McDonald gitu. Oh, itu gede banget, gede banget. Nah, gede sekarang nih Sarinah lagi direnovasi, udah selesai. Pasti menarik banget, ikutin terus acara kita ya. Nah, teman-teman, nih sekarang kita udah sampai MRT ASEAN. Jadi ada dua pilihan, teman-teman. Ini yang gue bilang kerennya fasilitas Jakarta. Jadi ada liftnya dan ada eskalatornya. Cuman kalau lift ini ya untuk yang didahulukan yang prioritas. Nah, kalau kita apa namanya? Eskalator. Bang Beok udah pede banget nih. Udah naik eskalator biar keren ada di video. Ternyata turun, teman-teman. Kita mesti nyebrang. Jadi mendingan kita naik lift atau kita nyebrang ke sana? Ayo. Jadi tadi udah keren banget ceritanya, mau di slow-mo gitu ke arah sana. Ternyata salah, kita balik lagi ke sana. Ini adalah tempat untuk naruh sepeda nih teman-teman. Jadi udah disiapin juga sama pemerintah. Tapi ada yang aneh teman-teman. Kita kan dari sana tadi turunan ya, buat yang eskalatornya. Habis itu kita pindah ke sini, mau naiknya lewat sini. Tapi ternyata aneh juga nih, yang naik malah pakai tangga nih, nggak ada eskalatornya. Ya udah cek aja. Aneh. Jadi kita bahas dikit teman-teman. Di sini pakai plat besi. Habis itu di sininya pakai stainless steel. Sayang ya, mestinya yang pakai stainless steel tuh ini juga. Ini udah mulai ada karat-karatnya nih. Mestinya ya semuanya stainless steel aja, tangguh. Ada satu lagi sih sebenarnya, bro. Apa? Tapi gue nggak mau susun sih. Tapi masalahnya ini kacanya nggak ada tulisan lambang tempered ya. Oh iya. Tapi mudah-mudahan salah ya. Ini kita lihat sedikit teman-teman ya. Gue suka banget sih konstruksinya. Jadi ini sebenarnya konstruksinya tuh mirip sama rumah tinggal. Jadi ini ada kuda-kuda. Nah, ini kuda-kuda ini ada besi-besinya lagi di situ. Nah, ini ada kuda-kudanya lagi. Jarak kuda-kudanya itu kalau besi itu bisa 6 meteran. Jadi kuda-kudanya nggak perlu terlalu rapet kayak gini. Habis itu bisa lihat itu ada talang ya. Talangnya itu langsung diturunin di sini pakai pipa begini, langsung turun ke bawah. Jadi ya nggak akan ngebikin banjir di kiri kanan gitu, ada tumpahan air yang besar. Ini kondisi lantainya bersih, nyaman banget dilaluin karena memang mudah dibersihin. Kenapa? Karena lantai ini gunain homogeneous style dari Granito. Kenapa sih Granito digunain di MRT? Karena durability-nya teman-teman. Granito itu tahan gesekan traffic pengunjung karena kualitas produk Granito memenuhi syarat untuk digunain di stasiun-stasiun MRT Jepang. Karena MRT merupakan bagian kerjasama Indonesia dan Jepang. Nah teman-teman, sekarang kita udah sampai ke Sarinah. Gue kalau di Sarinah ini inget zaman dulu ya,
Di sini ada Kentucky, di situ ada McDonald. McDonaldnya dulu ada balon raksasa ya teman-teman. Nah sekarang konsepnya udah beda. Kalau dulu tuh di sini ada parkiran juga kan. Sekarang udah enggak karena Sarina itu sekarang udah punya gedung parkir di belakang. Nah itu baru teman-teman. Jadi bagian sininya itu diubah jadi hutan kota karena dia konsepnya itu forest gitu teman-teman. Nah ini menariknya situ ada pohon-pohon yang mungkin bisa kita pelajarin nih. Seperti yang gue bilang teman-teman, kalau misalnya kita milih pohon untuk di rumah kita, pilihlah pohon yang digunain developer atau digunain tempat-tempat umum seperti ini nih. Karena perawatannya pasti gampang banget. Nah, ini adalah bakung lili. Kalau yang itu favorit gue nih. Ini suka banget gue pakai buat di rumah-rumah. Ini adalah kacang-kacangan atau bahasa sederhananya kebalik. Ini adalah pintoy atau bahasa sederhananya sering disebut sama tukang tanaman kacang-kacangan. Nah ini keren banget teman-teman, jadi dibikinnya dari batu alam. Abis itu banyak spot buat duduk-duduk nih. Dan yang kerennya ini udah disediain tempat-tempat yang dibilang adalah spot terbaik. Jadi kalau teman-teman duduk, kayak di situ tuh ada lambangnya, spot terbaik, teman-teman bisa duduk di situ abis itu ngambil foto yang instagramable. Jadi Sarina ini tuh sekarang bener-bener cocok banget buat tempat tongkrongnya anak-anak muda. Nah teman-teman, Sarina ini adalah pengasuhnya Bung Karno dari kecil. Jadi Bung Karno itu sering tidur sama Sarina, main sama Sarina, ngikutin Sarina dari dia kecil. Nah karena kebaikan Sarina itu yang nggak bisa dia lupain, dia bikin satu gedung yang dikasih nama Sarina. Menurut Bung Karno, Sarina itu adalah orang yang mengajarkan dia tentang cinta kasih, terutama untuk rakyat jelata. Dia bilang begini, Karno, yang utama adalah mencintai ibumu, yang nomor dua adalah mencintai rakyat jelata, tapi engkau harus mencintai manusia seutuhnya. Dan terakhir Bung Karno bilang dari Mbok Sarina ini, dia belajar mencintai rakyat kecil. Dia bilang kalau Mbok Sarina ini emang orang kecil, tapi dia orang kecil yang berjiwa besar. Nah teman-teman, Sarina ini juga memikirkan untuk kaum disabilitas nih. Makanya di sini ada rampnya. Dan yang gue suka pemilihan ininya nih teman-teman. Railing-railingnya semua dari stainless. Ingat nggak episode kita yang ada di Istiqlal? Railingnya semua dari stainless juga. Jadi kalau menurut gue untuk di tempat-tempat umum seperti ini yang butuh satu material yang long lasting, kita bisa pilih pakai stainless steel ini. Nah ini bisa juga dicontoh buat di rumah kita. Teman-teman bisa lihat juga di sini. Ini ada Videotron tepat ditaruh di pojok begini. Satu ya tentu untuk promosi. Nomor dua ya untuk jadi bagian dari fasad. Bayangin deh, kelihatan modern banget si Sarina ini. Bro, ini di atas ini dulu ada apa? Hard Rock. Bukan. Apa? Ronald McDonald kan? Ronald Di sini kan? McDonald, iya. Di sini kan? Ini McD, bener-bener. Ini McD nih zaman dulu nih. Nah di sini dulu ada balon raksasa si Ronald McDonald. Itu yang gue bilang tadi pagi teman-teman. Jadi gue tuh pernah hilang, nyokap gue nyariin sampai heboh di Sarina ini karena gue pengen banget ngeliat si Ronald McDonald ini. Karena menurut gue dia kayak monster gede banget kan zaman itu. Nah, itu menarik banget buat anak kecil. Sekarang ya digantiin sama Videotron ini. Jadi bisa dibilang kalau zaman dulu di sini taruh Ronald McDonald untuk eye catching dari sana-sana, sekarang dirubah jadi Videotron. Nah ini juga menarik. Kolamnya itu ceper sebenarnya teman-teman. Jadi ini kalau teman-teman perhatiin, ya cuma 10 sentian. Cuman bayangin deh, airnya itu kan akan terus bergerak. Kalau malam-malam nanti di sini lampunya nyala, pasti bisa jadi satu keindahan yang baru. Dan nomor dua, gunanya air ada di sini adalah apa? Teman-teman bisa bayangin nggak? Kalau kita nongkrong di kafe yang ada di sini, ketika udah siang hari, uap airnya itu ditiup sama angin, itu akan ngebikin udara di tempat kafe itu sedikit lebih sejuk. Enak banget kan, sambil minum kopi, sambil melihat air yang bergerak seperti ini. Sarina ini adalah gedung pencakar langit pertama di Indonesia. Dan ini adalah pusat perbelanjaan pertama yang ada di Indonesia. Dan ini baru banget direnovasi teman-teman. Habis sekitar 800 miliar supaya tampilannya itu lebih mudah lagi dan lebih mengikuti zaman. Tapi di bagian belakang itu, gedungnya itu tidak ikut direnovasi teman-teman. Supaya ada penggabungan antara heritage dan fasad yang barunya ini.
Kalau teman-teman perhatiin, Passat ini gunain secondary skin teman-teman. Secondary skin itu kan gunanya adalah untuk satu bisa jadi tampilan fasad, dan yang nomor dua adalah bisa mereduce cahaya matahari supaya nggak panas tuh di dalam situ. Tapi ini dia, ternyata ketika dibikinnya pola, jadi ada yang besar, ada yang kecil, tidak beraturan, ngebikin kelihatan lebih modern lagi. Karena anak milenial zaman sekarang itu suka banget foto-foto, ya dibikin satu tangga yang ikonik seperti ini. Ini banyak nih lagi ngetren, banyak kafe-kafe yang gunain model tangga seperti ini. Kerennya gini, dia ngambil dua di sini untuk jadi tempat duduknya. Di sini satu digunain untuk jadi tempat jalannya. Jadi kalau misalnya kita mau gunain gini, ini buat jalannya, sedangkan dua itu adalah bagian buat tempat duduknya. Jaraknya sekitar 30 cm. 30 cm, 30 cm, 30 cm. Jadi ini totalnya dibutuhin 90 cm untuk ngedapetin komposisi dan proporsi seperti ini. Ini kalau malam ada lampunya nih. Kebayang nggak Instagramable-nya kita kalau duduk di sini? Kalau ini dia pakai PVC nih, motif kayu. Jadi awet walaupun kena cuaca panas dan dingin. Kalau teman-teman perhatiin, kayak ada berandanya gitu. Untuk kalau kita mau maintenance, bersih-bersihin, bisa jalan di sini nih. Sekarang kita udah ada di bagian lobbynya depannya ini. Dia tuh gunain homogeneous style. Motifnya itu kayak batu candi, cuman ada garis-garisnya. Jadi dia nggak sederhana aja. Ada yang warnanya itu lebih terang, ada yang warnanya lebih gelap. Teman-teman tahu nggak kalau mereknya adalah Granito? Kenapa sih Granito itu sering dipilih? Karena durability-nya itu yang tadi gue bilang. Granito tadi di MRT juga dipakai. Di sini juga banyak gunain produk dari Granito. Nah, teman-teman tahu nggak? Granito itu adalah produk lokal. Dan yang hebatnya, ini tuh udah sama kayak lobby yang ada di Australia. Gue lupa nama mallnya apa ya. Nanti kita insert di sini ya. Nah, yang pastinya kalau kita di lobby ini ya harus pilih yang anti slip. Jangan lupa teman-teman selalu prokes, jadi kita pakai masker. Habis itu kita harus pakai peduli lindungi. Ayo, siapa dari teman-teman yang udah booster? Harus cepet booster ya, supaya kita semua cepet nyelesain pandemi corona. Habis itu kita semua bisa jalan-jalan kemana bro? Bali dong. Ke Bali, ke Lombok ya. Sekarang ribet bro. Iya. Asli. Tapi kemarin enak loh. Kan kita ke Makassar ya. Gara-gara kita udah booster, udah nggak repot, udah nggak usah colok-colok lagi. Langsung aja. Langsung aja. Oke, misi Pak. Jadi Sarinah ini tuh dicetusin tahun 60-an teman-teman. Ini untuk nunjukin ke dunia tentang kemandirian bangsa Indonesia dari Pak Karno nih. Nah, zaman dulu kontraktor pertamanya itu adalah Obayashi Gumi dari Jepang dan PT Adikarya. Duitnya tuh dari mana sih ketika mereka ngebangun Sarinah ini? Ternyata itu adalah hasil rampasan perang ketika kita perang melawan Jepang. Pemasangan pondasinya itu 23 April tahun 63. Habis itu kepengin banget diresmiinnya tanggal 22 Desember tahun 65 teman-teman. Jadi berpas-pasan sama Hari Ibu. Nah, karena ini kan sebenarnya bisa dibilang Ibu Sarinah itu juga ibunya Bung Karno. Cuman ya teman-teman tahu zaman itu ada pergolakan, akhirnya mundur ke tahun 66 tanggal 15 Agustus. Yuk sekarang kita mau jalan, mau ngeliat apa lagi yang terbaru dari Sarinah ini. Ini seru sih. Jadi begitu masuk kita ketemu sama satu meja besar kayak gini. Habis itu ini pakai struktur baja ya, keren ya. Jadi struktur bajanya itu unik juga nih. Kayak ada dua baja dijadiin satu gini. Nah, sebenarnya kan bisa aja ditutupin kayak gini teman-teman. Tapi enggak, ini karena sekarang lagi model anak muda zaman sekarang itu suka industrial, tren itu lagi kayak era industrial. Makanya untuk ngikutin tren ya Sarinah juga gunain besi baja yang diekspos. Dan ini ada yang keren nih satu di sini. Ini eskalatornya ada di sini.
Sedangkan ini eskalator yang ini adalah eskalator yang pertamanya. Jadi bisa dibilang ini adalah eskalator pertama yang ada di Indonesia. Jadi kalau teman-teman lihat eskalator sekarang udah di mana-mana, yang pertama dari Indonesia adalah eskalator ini. Dan ini masih dipertahanin sampai sekarang. Nah teman-teman, ini plat baja ini semua ada di mana-mana, bahkan sampai di situ, semuanya diekspos. Nah itu nomor satu karena pondasi dari Sarinah yang lama itu nggak dibongkar teman-teman. Jadi ini lantai 1 sampai lantai 6 itu digunain sebagai mall atau department store atau tempat tenan-tenan seperti ini. Jadi untuk publik, sedangkan yang di lantai 8 sampai lantai 14 itu digunakan sebagai kantor. Jadi disewa-sewain. Nah itu teman-teman tahu nggak, ada Brava Radio, ada Hard Rock FM, itu semua berkantor di Sarinah ini. Ini keren banget teman-teman karena bagian dari gini-gininya nih, partisi-partisinya ini semua, itu motifnya seperti ini, dan itu menerus sampai ke plafonnya. Dan lihat deh di bagian tengah plafonnya ada apa? Ada rotan-rotannya, kayak bangku di zaman apa bro? Rotan Jepara. Nah, kayak rotan-rotan tradisional gitu. Keren ya? Zaman rumah kakek kita di kampung, men. Zaman rumah kakek kita di kampung, zaman material yang lama, tapi ternyata kalau diaplikasiin bener dengan pola-pola modern, jadinya juga menarik. Dikasih lampu-lampu downlight outbow gini nih, keren ya? Wah ini sih udah nggak diraguin lagi sih. Kalau jadi tempat nongkrongnya anak muda, pasti sayang lokasinya di Jakarta Tengah banget ya bro. Jauh dari kita, men. Mesti Tangerang Selatan. Cuman jadinya apa? Bagus doang, nggak ada sejarahnya. Dan lihat ya teman-teman, jadi banyak spot-spot kayak gini nih. Jadi nanti ini bisa dipakai untuk duduk-duduk sambil nikmatin indahnya kota Jakarta. Cuma ini belum jadi banget, jadi belum bisa dipakai masuk. Jadi hari ini kesannya gue sendiri aja ya, padahal sebenarnya gue ditemenin sama banyak teman-teman di sini nih. Tapi semuanya menghindar. Ya jalan ya. Walaupun tadi kita ngeliat di situ ada tenan-tenan yang biasa-biasa kita lihat ada di mall, tapi di Sarinah ini ada yang unik karena mereka juga memfasilitasi untuk UMKM ini, bukan UMKM, UKM. Nah, jadi banyak UKM-UKM yang punya tenan di sini dan itu udah disediakan sama Sarinah. Karena ya itu dia konsepnya Sarinah itu dari awal emang kepengin ngebikin brand-brand lokal atau produk-produk lokal itu dikenal sama mancanegara. Bahkan ada money changer-nya sendiri. Jadi kalau misalnya ada orang-orang bule kepengin beli produk-produk Indonesia, udah disediain money changer ya, jadi mereka bisa tinggal tuker duit di sini, habis itu bisa beli barang-barang produk lokal Indonesia. Dan money changer itu ternyata masih ada di sini, Sarifalas namanya. Selain UKM-UKM, di Sarinah ini juga ada spot untuk premium designer. Nah, sebenarnya kayak gini-gini tuh menginspirasi kita. Ternyata pemerintah itu memberikan ruang buat kita berprestasi. Bayangin deh, ini bisa jadi kebanggaan banget kalau kita sebagai desainer-desainer bisa ada produknya di Sarinah Premium Designer. Gila nih. Bener bro? Asli. Soalnya nggak gue cita-cita bro, dulu bro. Gue bilang sama nyokap gue, "Ma, kalau misalnya gue sampai nggak keterima di arsitek, gue mau jadi perancang busana." Serius bro? Lu beneran mau jadi fashion designer, Mas? Pengen dulu. Oh itu beneran? Beneran. Serius gue. Iya. Tapi ya nggak kesampean bro. Ya kan? Karena dari 5 kampus yang gue masukin, akhirnya Trisakti nerima gue. Halo, selamat siang. Nah ini teman-teman, ini adalah tempat premium designer. Jadi di sini ada karyanya Merdi Sihombing, ada karyanya siapa lagi, yuk kita lihat yuk. Ada karyanya Oscar Lawalata, dan ini bener-bener dibikin bagus banget. Dibikin bagus maksudnya gimana? Tetap berasa Indonesianya walaupun modern. Teman-teman bisa lihat di sini ada keramik kuncinya, di sini pakai motif teraso, bahkan di tempat duduknya ini masih ada rotan-rotannya, dan di bagian atasnya itu juga anyaman-anyaman kayak gini. Walaupun kelihatannya modern, tapi tetap dapat Indonesianya. Jadi bisa dibayangin, Sarinah ini kan letaknya dari tengah kota teman-teman. Jadi bakal banyak banget turis mancanegara, kedutaan-kedutaan besar, mereka tuh bisa datang ke sini dan mereka ngeliat nih premium designer Indonesia tuh kayak gimana sih. Nah mudah-mudahan misalnya contoh ya, mereka ngeliat produk-produknya Oscar Lawalata abis itu suka,
Habis itu mereka bisa ekspor ke luar negeri. Jadi dulu ada ceritanya dulu nih. Pak Karno tuh berharap begini teman-teman. Misalnya ada sarung seperti ini. Harganya 10 perak zaman dulu loh ya. Nah dia berharap kalau udah ditaruh di Sarinah, di tempat lain nggak bisa lebih mahal. Jadi ini adalah tempat standarnya untuk harga-harga produk lokal. Jadi kalau misal dia bilang begini, kalau ada blus 10 perak di Sarinah, di tempat-tempat lain mestinya nggak akan lebih tinggi dari itu. Jadi bisa ngejaga pasar, bisa ngejaga stabilitas harga. Jadi teman-teman bisa lihat juga deh, di mana-mana itu perpaduan antara model teraso sama keramik kunci. Keramik kunci itu modelnya macam-macam loh, jadi bisa juga dicontek nih kalau teman-teman pengen bikin satu ruang tamu yang menarik dan ada di Indonesianya, bisa dicontek model-model keramik kunci seperti ini. Bagus loh. Cuman ini agak kurang bagus untuk mata silinder bro, bikin pusing. Makanya kacamatanya mesti bener dulu, baru kita boleh pasang yang model-model kayak gini, kalau nggak pusing. Nah, ini teman-teman bisa lihat juga. Jadi ternyata di sini ada 3 desainer, ada Merdi Sihombing, ada Oscar Lawalata, dan ada Fotum dari Sebastian Gunawan. Jadi kalau Merdi Sihombing di sini tuh kebanyakan aksesoris teman-teman, bener-bener Indonesia banget ya. Jadi tas-tas, topi-topi, sedangkan kalau Sebastian Gunawan itu adalah dress-dress panjang seperti ini. Isi mas, Mbak. Ini adalah dress-dress panjang seperti ini. Dan kalau Oscar Lawalata tadi yang agak pendek-pendek ya. Bagus banget. Nah, makanya teman-teman desainer yang masih kuliah-kuliah di LaSalle atau di Raffles atau dimanapun di Indonesia ini, sekarang udah disediain sama Sarinah, bikin barang-barang yang bagus, bermimpilah untuk bisa masuk ke Sarinah Premium Designer. Nah teman-teman, jadi Ibu Sarinah itu nggak pernah ketahuan mukanya kayak gimana, jadi nggak ada dokumentasinya. Nah ini ada salah satu pelukis. Pelukis ini dia menggambarkan sosok si Sarinah ini, simbol Sarinah ini. Pelukisnya itu Irma Hardisurya, akrilik di atas kanvas. Jadi ini adalah Sarinah zaman now. Karena itu tadi, Ibu Sarinah itu sampai sekarang kita nggak pernah ngeliat dokumentasinya, jadi nggak ada yang tahu mukanya seperti apa. Cuman ada datanya sedikit sih, salah satunya dia meninggal di tahun 1959, jadi nggak bisa ngelihat Sarinah ini jadi. Nah teman-teman, tadi itu adalah premium designernya di sebelah sana. Sekarang kita mau menuju ke sini, kita mau ke Skydeck. Jadi ini lewat sini, habis itu kita naik ke eskalator di situ. Jadi beda lagi nih, ini lebih modern nih. Ini tempat yang UKM tadi kan. Karena di sekarang ini di UKM sini tuh banyak baju-baju yang Indonesia banget tapi udah tampilan modern, udah dimodernin. Di bagian sini juga tampilannya modern, teman-teman. Unik ya. Jadi ini pakai besi pipa aja sih. Jadi ini bisa juga jadi contekan buat teman-teman kalau teman-teman pengen bikin cafe. Yuk, kita naik ke atas yuk. Nah, teman-teman, ini sekarang kita udah di bagian atasnya tadi. Kan teman-teman tadi di UKM bawah itu isinya banyak baju-baju ya. Itu lokal semua loh. Nah, kalau di sini lebih banyak pernak-pernik ini. Ini semua produk lokal. Jadi pokoknya yang di Sarinah bagian yang ini itu semua harus produk lokal, teman-teman. Jadi ternyata banyak nih, ada kayak gini-gini. Piring-piring kayak gini. Ini tuh mestinya masuk National Geographic gitu, bro. Gue kalau ngeliat National Geographic kan di China gitu ya. Mereka bikin kayak gini gitu, keren, habis itu dipublish di mana-mana, akhirnya jadi terkenal. Indonesia tuh bisa bikin kayak begini, keren banget, lokal, cuman kurang disorot. Ya nggak? Asli. Gue rasa nih kalau dibandingin sama teman-teman kita di Asia Tenggara, kita nggak kalah. Bukan nggak kalah bro, lebih bagusan kita. Karena kita tuh dari Aceh sampai Papua, rame. Kalau di Thailand kan sekotak doang, maaf nih, ya kan. Tapi bener dong, kita lebih banyak gitu, beragam. Makanya nih kayak gini-gini nih. Inilah, bahkan gua yang orang Indonesia aja, itu nggak pernah ngeliat barang-barang kayak gini. Dan baru tahu setelah ke Sarinah, ternyata banyak barang-barang yang, apa ya, menarik banget gitu. Yang, oh ternyata kita bisa bikin ya, gitu loh. Apa gue yang norak ya? Emang nggak kesini? Nggak, maksud gue kayak gini nih contoh ya. Maksud gue kayak gini nih. Ini sofa kan keren banget. Bener nggak? Lo mau taruh ini di rumah minimalis kayak apapun, pasti cocok. Bener nggak? Cuman nggak diekspos gitu loh. Ini kayak kursi kayak gini nih. Coba lo bayangin, kita bikin satu rumah modern minimalis. Abis itu... Center point-nya ini. Bukan center point-nya. Ini jadi kursi rias lo. Pasti keren banget.
Ya itulah, kita harus mulai lebih menghargai produk-produk Indonesia. Ini contoh nih bro. Ini kalau lu taruh di rumah-rumah mewah nih, ya kan? Lu nggak akan percaya ini produk Indonesia. Tapi ternyata ini adalah produk Indonesia. Keren sih, keren banget. Ini keren banget doi. Nggak, maksud gue kalau misalnya ada di rumah-rumah mana gitu, kan lu nggak akan percaya ini produk Indonesia, men. Enggak, gue keselnya gini, maksud gue gini. Kita tuh bukan nggak ngargain siapa ya, nggak percayaan gitu loh orangnya loh, ngerti lo? Nggak percayaan kalau produk lokal tuh sebenarnya keren banget. Ini kayak gini deh. Mindsetnya udah barat, man. Iya, pasti mikirnya oh ini bukan produk Indonesia nih, karena keren gitu kan. Enggak, ini orang lokal, pikiran orang lokal bro. Keren banget loh. Wah ini gue nggak ngerti sih. Mungkin harus ada ide-ide yang lebih untuk ngejual barang-barang Indonesia di luar. Mungkin pemerintah harus berpikir lebih keras lagi gimana caranya produk-produk sekeren ini dikenal. Karena kita bisa bikin ya, kita bisa bikin keren ya. Tapi kalau orang luar nggak tahu, juga susah kan. Untung masih ada Sarina loh, ya kan? Tapi mestinya harus lebih dari Sarina. Sarina adalah etalasenya, sedangkan di zaman yang udah digital ini, pemerintah harus lebih giat lagi mempromosikan barang-barang asli Indonesia. Gue agak marah nih, Nggak serius bro, gue kesel aja. Maksud gue kan ini keren-keren, ya kan? Besok lo ditelepon sama Mas Menteri Sandiaga. Hah? Pas jadi Satu sekolah sama gue dulu tuh. Oh iya. Tapi dia tua banget bro, jangan lu pikir gue sama umurnya. Dan nggak lupa ternyata di sini ada juga bagian makanan-makanan buatan Indonesia nih. Kayak onde-onde nih, semua nih ada nih. Lengkap lah, jadi Sarina itu bisa dibilang jadi etalase dari Indonesia. Bahkan sebenarnya kayak gini. Kita ada sirup rempah segala macam, ada kopi-kopi. Kalau kopi Indonesia jangan tanya lah, udah pasti paling top. Nah, sekarang kita mau ke Skydeck ya teman-teman. Halo Pak. Bisa ya Pak? Nah, ini adalah Skydeck-nya dari Sarina teman-teman. Keren ya? Bisa bayangin nggak malam mingguan di sini bareng-bareng sama teman-teman gitu, kongko anak muda. Ini sih gue suka banget konsep dari Sarina. Dia banyak jualin produk-produk lokal, tapi dia juga nyediain tempat yang nyaman untuk anak muda. Jadi akhirnya anak muda ketarik ke sini, mereka jadi tahu kalau Indonesia punya produk-produk lokal, tapi ya dipancingnya sama tempat yang enak banget dipakai untuk nongkrong. Keren nggak foto di sini? Belakangnya gedung. Foto, Bek. Keren loh. Ya Allah. Foto Seru banget. foto dulu. Foto dulu. Oke. Dan ini kalau teman-teman lihat nih di sini gunain homogeneous style, warna abu-abu muda sama abu-abu tua nih. Homogeneous style yang dipakai di sini mereknya adalah Granito. Nah, Granito itu sebenarnya merek udah lama banget. Jadi zaman gua meniti karir jadi arsitek, ini adalah salah satu homogeneous style yang sering banget dipakai di tempat-tempat umum. Makanya tadi kan bener kan, MRT make, Sarina make, merek Granito ini. Ya karena itu, warnanya nggak akan cepat pudar. Nah, coba teman-teman bayangin deh, kalau misal di rumah, kita bikin satu kamar mandi. Kamar mandi itu adalah tempat yang paling mahal di rumah kita kan? Karena full homogeneous style segala macam. Kalau kita pilihnya homogeneous style yang kurang bagus dan cepat pudar, kita benar-benar akan rugi tuh. Karena harga dari bikin kamar mandi itu kan mahal. Jadi gunakanlah material yang terbaik. Nah, material terbaik itu apa? Material yang sering dipakai di tempat umum. Coba ada yang sayang bro. Tau nggak sayangnya apa? Apa? Dia nggak jual sepatu gua. Nih, gua pakai sepatu lokal nih. Exodus 57 buatan Bandung. Nih, Doyok juga pakai nih. Tuh. Exodus 57. Ini sepatu lokal yang ngetren banget nih. Mestinya dia juga jualan di Sarina ya. Mungkin dari pemerintahan bisa manggil Exodus nih untuk taruh di sini. Nggak, nih gue nggak dibayar. Ini asli bukan iklan teman-teman. Tapi karena emang kita pakai beneran dan kita bangga banget pakai produk lokal ini. Keren bro.
Nah teman-teman, sekarang kita udah sama Bu Fety Quartati, Direktur Utama dari PT Sarina. Nah kita mau nanya-nanya, kebetulan Bu Fety mau nyempetin waktu buat kita nih sebentar. Bu Fety, apa kabar? Bu Fety, saya mau nanya, apa sih tujuan renovasi yang baru dilakukan di Sarina ini? Jadi renovasi Sarina ini merupakan agenda transformasi yang sudah direncanakan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN, untuk membuat Sarina bangkit atau Sarina lebih relevan dengan zaman sekarang. Karena seperti kita ketahui, Sarina ini dibangun 60 tahun yang lalu dengan predikat sebagai department store pertama di Indonesia, juga pusat perbelanjaan pertama di Indonesia. Jadi akhirnya kami sudah 2 tahun terakhir ini melakukan transformasi, dan sebulan yang lalu sudah melakukan soft launching, dan kami melihat responnya sangat baik sekali, sangat antusias dari masyarakat, karena memang Sarina ingin menjadi community mall di mana para komunitas, para creator, produser bisa berkumpul di sini, berkreasi di sini, dan bisa men-showcase-kan produknya. Nah, tujuan akhirnya agar Indonesia punya satu nation brand ya, yang diakui seluruh Indonesia dan bangga mempunyai nation brand, dan Sarina sendiri menjadi one stop destination bagi masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri. Oke, sekarang pertanyaan keduanya nih Bu. Kenapa sih orang-orang harus datang ke sini, khususnya anak-anak muda nih Bu? Seperti kita ketahui, brand Sarina sendiri sudah identik dengan old, dengan jadul, mungkin sudah tidak terlalu didengar oleh anak-anak muda, sehingga kita harus reborn. Pertama, kita harus buat interaktif mungkin, se-eksklusif mungkin. Ada customer journey-nya, ada engagement. Campaign-nya juga disesuaikan dengan tren saat ini, sehingga anak-anak muda bisa hadir di sini. Karena semua orang bisa punya ruang di sini. Ruang untuk belanja, ruang untuk sosial, ruang untuk budaya, ruang untuk digital ya, atau ruang maya, dan juga ruang untuk gaya. Yang akhirnya bisa jadi viral dan makin banyak lagi anak muda yang datang ke sini. Oke, terima kasih banyak ya Bu Fety buat wawancaranya. Teman-teman, ini kalau bisa dilihat, ini juga hasil renovasi yang terbarunya nih. Nah, ini tempat lift. Liftnya itu dibungkus sama satu homogeneous style. Homogeneous style-nya itu gunain granito nih teman-teman. Dan homogeneous style itu menarik, kenapa? Karena ada polanya nih. Ini ada sekotak ini. Ini tuh sebenarnya satu kotak besar begini. Cuma bagian sini kecil, bagian sini kecil, bagian sini besar, bagian sini besar. Teman-teman tahu nggak? Ini ada fun fact yang unik nih. Jadi kelebihan homogeneous style itu sebenarnya yang banyak orang nggak tahu adalah pori-porinya. Homogeneous style itu pori-porinya kecil banget. Jadi itu bikin dia gampang dibersihin. Bayangin kalau ini masih pakai batu alam, dia pori-porinya besar, harus di coating, harus di apa, harus maintenance. Itu kan kurang cocok untuk jadi tempat umum kayak begini. Makanya sekarang Sarina gunain material terbaru yang motifnya tetap batu alam, tetap dapat naturalnya, tapi nggak susah dirawat dan bagus. Kalau bagus berarti apa artinya? Awet bro. Bener. Tapi hubungan lo, pacar lo kurang awet. Awet. Ya? Oh awet ya. Masih ada yang letuknya. Yuk masuk ke pemain kita. Nah teman-teman, pernah dengar nggak di berita kalau Pak Erick Thohir ngasih tahu ada relief yang ketemu ketika renovasi di Sarina. Jadi ceritanya begini. Ini dulu nih ada tembok nih teman-teman. Nah ini tuh nggak ada yang tahu kalau di belakangnya itu ternyata ada relief peninggalan dari Pak Karno. Nah ini ketika kemarin direnovasi, akhirnya ketemu, temboknya dirobohin, akhirnya ya ditaruhlah di sini. Bukan ditaruhlah di sini, emang ada di sini gitu. Cuman dulunya ada temboknya yang nutupin, sekarang temboknya dibuka dan sekarang dipamerin. Jadi ini cerita tentang kewirausahaan teman-teman. Ini cocok banget sama sejarahnya Sarina yang dari tadi kita ngomong. UKM. Nah ini adalah bentuk kewirausahaan atau kemandirian pedagang eceran kecil dan asongan pada masa itu. Nah ini sesuai banget sama keinginannya Pak Soekarno untuk memajukan pedagang-pedagang kecil sesuai dengan prinsip yang ditanemin Ibu Sarina. Nah teman-teman, ini adalah amanat Presiden Soekarno saat pemancangan tiang pertama di gedung Departemen Store Sarina ini. Ada yang menarik teman-teman di sini. Pak Soekarno tuh pengen ngebikin department store ini sebagai alat distribusi untuk mendistribusikan barang-barang keperluan hidup kepada rakyat jelata. Ini berhubungan sama yang dari tadi kita omongin adalah ketika
dia kasih memoirnya tentang Ibu Sarinah. Mendidik mengerti bahwa segala sesuatu di negeri kita ini tergantung daripada rakyat jelata. Jadi ya kita kalau misalnya kita punya posisi yang tinggi nanti di pemerintahan, kalau kita bisa sekolah sampai tinggi jadi mahasiswa, kita jangan pernah ngelupain rakyat jelata karena kita semua tergantung dari mereka. Nah, ini adalah Galeri Sarinah, teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih, ada pekan penonjolan hasil produksi dalam negeri. Jadi benar-benar ini buat produksi dalam negeri terus ya, teman-teman. Habis itu ada fashion show tentang pakaian-pakaian dari Indonesia juga. Nih, teman-teman bisa lihat nih dulu pegawai-pegawai Sarinah kayak begini penampilannya. Dari dulu juga udah jualan produk-produk kayak jamu segala macam udah ada di sini. Nah, ini waktu Sarinah lagi rame-ramenya nih, teman-teman. Kita bisa lihat juga di sini. Sarinah itu mengedepankan selain UKM juga kebudayaan Indonesia, makanya di sini ada wayang kulit, teman-teman. Ada Nelson Mandela. Ini dulu ini dia nih. Ini McD-nya nih. Legend nih. Ada Hero dulu. Ini ada McD zaman dulu juga nih. Dan ini sekarang transformasinya tahun 2022 Sarinah menjadi seperti ini. Oke teman-teman, ini perjalanan kita di Sarinah. Semoga kita dapat banyak insight di sini tentang gimana Sarinah ini mulai dibuat. Dari mimpi Pak Karno yang pengen Indonesia punya satu gedung pencakar langit pertama, pengen punya department store pertama yang bisa mendistribusikan hasil UKM di seluruh Indonesia. Karena kisahnya dia ketika dia masih kecil dan dia pengen ngebales jasa dari Ibu Sarinah yang banyak ngajarin Pak Karno tentang kasih sayang dan rasa cinta dan terima kasih kepada rakyat jelata. Terus pakai produk lokal, terus bangga pakai produk lokal, dukung terus produk lokal. Produk lokal harus jadi tuan rumah di negeri sendiri. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao. Semua orang bisa terus gunain MRT. Bener gak? Ya kita pacaran hari ini di MRT dong. Ya, bisik dong. Jakarta macet selalu nyaman. Maksudnya dari awal udah pakai lift aja, gak usah malu-malu lah di vlog lah. Sian. Tinggi juga tangganya. Ini buat apa ya? Ada gini ya? Buat ramp apa? Kayaknya buat disabled ya, men? Tapi enggak, buat sepeda ya. Oh iya, bener buat sepeda. Bener. Kalau teman-teman lihat yang ada di situ, lu di belakang aja, jangan di depan. Dan nggak lupa teman-teman, hari ini kita banyak belajar tentang gimana negara kita dimimpikan. Bener nggak? Apa? Diapain? Dimimpikan. Gue bingung, bro. Closing di relief, bro. Closingnya.